Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dewi Fortuna Wulandari, calon guru penggerak angkatan yang ke-6 dari SD Negeri Jombang 04, Kota Tanggerang Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu praktek coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ani Indriati SPD. Ada 3 tahapan dalam tahap supervisi akademik. Tahap yang pertama yaitu tahap pra-observasi. Tahap yang kedua yaitu tahap observasi. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ani. Apa kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu Ani ya. Bu Ani itu bu guru yang sangat cantik, bu guru yang selalu tersenyum manis. Senyumnya selalu membawa aura positif. Ini saya rasa murid-muridnya senang banget nih ya bertemu dengan Bu Aning ya, belajar Bu Aning ya. Mudah-mudahan ya Bu. Iya, soalnya senyumannya itu saya aja dekat-dekat Bu Aning seneng nih. Jadi kesenyum. Jadi kesenyum. Senyum ya Bu Aning intinya ya, jadi awet muda ya. Jadi Oke. Tersenyum. Dan selalu semangat ya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Oke, Bu Aning, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik di kelas Bu Aning ya. Di kelas berapa Bu Aning? Di kelas 4. Baik, dan dalam supervisi ini terdiri dari beberapa tahapan ya Bu. Jadi ada tahap pertama yaitu tahap observasi yang kita sedang lakukan pada jalan. Lalu yang kedua adalah tahap observasi di kelas. Jadi saya akan bersama Bu Aning di kelas ya pada saat observasi. Nah, tahap observasi ini kira-kira Bu Aning sifatnya kapan? Hari Rabu kali ini. Hari Rabu ya. Oke, jadi insya Allah hari Rabu ya kita akan melakukan tahap observasi. Lalu tahap yang ketiga yaitu adalah tahap pasca observasi. Di mana pasca observasi itu ada refleksi dan tindak lanjut apa yang sudah dilakukan tadi di observasi. Nah, kali ini sekarang ini kita melakukan tahap yang pertama yaitu pra-observasi. Ya, apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi yang kita miliki sebagai guru. Bagaimana sih cara kita mengajar harus lebih baik supaya pembelajaran kita nanti lebih baik, lebih kreatif, lebih inovatif dengan teknologi, tidak harus menunjukkan nilai-nilai budaya dan juga menyenangkan serta berkesan pada siswa. Ya banyak. Lalu berikutnya juga tahap observasi ini untuk mengetahui sejauh mana sih persiapan Bu Aning dalam melakukan untuk persiapan untuk observasi di sekolah, gitu ya. Jadi tahap observasi ini, jadi kita tuh sharing, kita tuh bertukar pikiran, kita tuh berbagi pengalaman, santai-santai, jadi obrolan santai gitu ya Bu Aning ya. Oke, siap. Kayaknya sih dari wajahnya sih wajah yang siap nih, gitu ya. Siap. Baik, Bu Aning ya, langsung saja ya. Kira-kira untuk materi yang akan disampaikan Bu Aning pada saat pembelajaran di kelas itu apa? Ya, di kelas 4 ini ya Bu Dewi, kita akan melaksanakan materi pembelajaran matematika dengan materi KPK, terutama persekutuan kecil dengan menggunakan media Dakota. Oke, matematika menarik nih, matematika KPK dengan Dakota. Nah, Dakota ini apa ya Bu Aning? Saya masih awam nih, mendengar, belum pernah nih kayaknya, baru dengar ya. Dakota itu apa itu ya? Dakota itu ada kepanjangannya Bu Dewi. Dakota itu ada matematika. Dakota itu nama lain dari congklak ya, tapi yang kita pergunakan di sini bukan congklak yang seperti biasanya kita mainkan zaman anak-anak dulu Bu Dewi. Tapi Dakota ya, Dakota matematika ini congklaknya adalah inovasi terbaru, inovasi yang kita kreativitas lagi, kita daur ulang lagi, kita buat sendiri dengan menggunakan styrofoam. Tapi tetap menggunakan digital. Oke, berarti di Dakota itu
Dakon itu congklak ya, pemain congklak zaman dulu gitu ya? Iya, betul. Oh, jadi di sini Bu Ani memasukkan unsur-unsur nilai permainan tradisional, budaya nasional, dan juga menanamkan nilai-nilai cinta terhadap tanah air dan daerahnya, dimasukkan ke dalam pembelajaran matematika dengan inovasi yang terbaru gitu. Jadi congklaknya itu bijinya yang dipakai ya. Luar biasa, ini perlu diapresiasi, ini menarik sekali menurut saya ya. Matematika dengan biji congklak, bermain, belajar. Sementara matematika itu pelajaran yang sangat anak-anak tuh kalau udah di kelas saya terutama ya biasanya, Bu udah malas nih Bu belajar matematika. aduh pusing katanya ya. Oke, wah luar biasa nih media ini. Saya yakin nih pasti anak-anak pasti lebih tertarik dan mungkin akan sangat menyenangkan ya. Kita lanjut ya Bu Ani. Nah, dalam setiap pembelajaran pasti kan ada tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran apa yang akan hendak dicapai dalam pembelajaran itu? Tujuannya yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis ya, menganalisis materi KPK tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa memecahkan masalah dengan menggunakan media congklak dan kota tadi terhadap KPK-nya. Kemudian yang ketiga, mengoperasikan media dan kotak untuk menemukan masalah. Oke, berarti yang pertama menganalisis. Setelah anak itu bisa menganalisis, lalu pasti bisa memecahkan masalah. Setelah bisa memecahkan masalah, dia bisa mengoperasikan bagaimana sih Dakota itu diterapkan dalam menghitung KPK gitu ya. Oke, luar biasa Bu Ani. Nah, pertanyaan berikutnya, apa saja yang sudah Bu Ani persiapkan untuk melakukan pembelajaran di kelas besok? Seperti biasa kita mengajar, pasti kita membutuhkan perangkat-perangkat pembelajaran yang harus kita siapkan. Yang pertama pasti RPP yang harus kita siapkan. Kemudian yang kedua adalah modul dan materi ajar. Kemudian yang ketiga instrumen penilaiannya. Keempat adalah SKPD, dan yang kelima itu adalah alat evaluasi. Perangkat pembelajaran sepertinya sudah lengkap nih. Iya. Sudah semua dipersiapkan. Sudah. Medianya tetap sudah. Medianya sudah. Luar biasa, sepertinya memang Bu Ani udah siap nih ya. Siap. Sudah siap sekali nih. Tempur. Siap. Kalau sekarang disuruh tempur bisa nih. Ayo. Luar biasa nih Bu Ani, persiapannya memang sudah cukup matang seperti ini ya Bu Ani-nya. Nah, kira-kira nih ya, apa yang Bu Ani harapkan dari supervisi akademik pada hari ini? Mungkin yang pertama ya, dari pembelajaran kita bisa berbagi dengan teman sejawat, dapat sharing dengan menggunakan media pembelajaran yang kita gunakan ini. Kemudian dapat merefleksi mungkin merefleksi diri kita, apakah kita kekurangannya ada di mana, atau mungkin kelebihannya. Mudah-mudahan ada kelebihannya untuk saling berbagi dan saling sharing dengan teman sejawat. Kalau kelebihan pasti ada ya Bu Ani. Luar biasa Bu Ani, dari tadi saja sudah menyiapkan media pembelajaran yang inovasi tadi itu sudah merupakan kelebihan ini ya. Tapi memang penilaian seperti si akademik, saya rasa memang kita tujuannya itu adalah saling berbagi pengalaman ya, supaya nanti pembelajaran kita di kemudian hari bisa lebih menyenangkan, inovatif, kreatif, dengan teknologi, menyenangkan, dan kembalinya adalah berkesan. Itu ya Bu Ani ya. Oke, luar biasa lagi nih. Aduh, Bu Ani ini sangat luar biasa. Nah Bu Ani, area pengembangan apa yang ingin dicapai Bu Ani dalam pembelajaran di kelas? Karena kan setiap kelas ya, dan kelas itu peserta didik pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Baik itu dari tingkat yang high, yang middle, dan masih ada yang low juga. Nah, dari pembelajaran tersebut mungkin kita dapat membantu peserta didik bagi yang kurang mampu memahami dengan cepat. Mungkin kalau untuk yang pintar itu lebih cepat menangkap, tapi untuk yang low, nah itu kita membutuhkan bagaimana caranya supaya mungkin mereka dapat cepat paham terhadap konsep tersebut. Terutama dalam KPK ini kita menggunakan media Dakota ini supaya anak lebih mudah ya, lebih mudah dalam menangkap, lebih mudah dalam mengerti konsep KPK tersebut. Oke, luar biasa banget.
Berarti pengembangannya Ibu mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada perbedaan antara, karena setiap anak memang diharapkan untuk tidak ada yang sama ya Bu ya. Pasti kemampuannya berbeda-beda, bakat, minat juga berbeda-beda ya. Oke, luar biasa Bu Aning ini ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bu Aning strategi, bisa Bu Aning ceritakan strategi atau langkah-langkah apa yang akan Bu Aning lakukan untuk mencapai tujuan supaya bisa tercapai tujuan belajar. Strateginya ya, di sini kita menggunakan model pembelajaran PBL, jadi problem based learning, di mana berpusat pada anak. PBL di sini terdiri dari 5 sintak ya. Yang pertama itu adalah orientasi masalah pada peserta didik. Nah, di situ kita memberikan suatu video pembelajaran, di mana yang pertama adalah video pembelajaran menggunakan sistem KPK atau pelikatannya. Kemudian yang video satunya kita menggunakan media pembelajarannya. Dari situ anak bisa memecahkan masalah sendiri dengan menggunakan media mana atau dengan menggunakan metode yang mana yang menurut mereka mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik, di mana di sini kita membuat 5 kelompok ya. Nah, 5 kelompok itu kita berikan satu kelompok itu penggabungan antara peserta didik yang tingkat kemampuannya tinggi, yang sedang, dan yang rendah. Jadi kita gabungkan di situ supaya mereka saling berbagi, saling bertukar pikiran, dan saling membantu satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah membimbing peserta didik. Dimana pada saat membimbing ini pengoperasian media dan kotaknya kita bimbing dengan cara membantu peserta didik kemungkinan yang kurang dalam mengerti media data tersebut. Yang keempat itu menguji hasil, di mana setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Dan yang kelima itu adalah evaluasi. Evaluasi di sini kita sudah persiapkan untuk soal yang bagian tingkat kemampuan sedang, rendah, dan juga yang tinggi. Oke, berarti metode pembelajarannya PBL ya. Sepertinya sintaksnya sudah sangat runtut dan jelas. Sepertinya Bu Ani sudah menguasai, dan di dalam PBL tersebut sudah diterapkan juga pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan satu tadi ya, dengan konten, diferensiasi konten, yaitu dengan video itu membandingkan antara video itu dengan menggunakan yang KPK dan membandingkan dengan video YouTube yang mengoperasikan dengan data tambahan yang lebih baik. Nah, sepertinya itu sudah masuk dalam diferensiasi konten, dan di diferensiasi produknya juga Bu Ani sudah terlihat tadi ya, yaitu dengan memberikan soal aplikasi evaluasi dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan. Jadi kalau anak yang high, yang pintar, atau yang daya tangkapnya cepat, soalnya mungkin lebih rumit ya, biar lebih ada tantangan. Kalau yang middle, yang sedang-sedang saja. Kalau yang low adalah dikasih soal yang mudah. Jadi semua dapat mencapai tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Gitu yang Bu Ani luar biasa, tahapannya sudah luar biasa, persiapannya sudah matang pastinya ya. Nah, pasti ya Bu ya, setiap pembelajaran itu kan pasti ada kendala. Kira-kira kendala atau hambatan kendala ya, yang mungkin yang saya khawatirkan di sini karena kita membuat 5 kelompok dalam 11 tersebut, dan satu kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 peserta didik, di mana dalam satu kelompok hanya ada satu media pembelajaran ya. Dan di situ khawatirnya apabila ada yang dominan ya, yang mau menang sendiri mungkin ya, di situ maunya yang dominan aja, yang dia saja yang menang. Tapi di lain sisi khawatirnya mereka berebutan karena semua pasti ingin coba ya, karena semua ini pasti ingin merasa gitu, bagaimana cara mengoperasikan media data tersebut. Itu aja mungkin kendalanya. Jadi kendalanya itu di antara ya, karena biasanya ada mainan baru tuh anak pasti apa sih Bu, langsung pengen coba. Iya, langsung pengen coba, langsung tahu lah gitu ya. Tapi saya rasa kendala-kendala ini pasti Bu Ani
insya Allah pasti bisa atasi ya dengan baik ya Bu Amin ya. Saya yakin sih karena semua persiapannya sudah matang, langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, strateginya apa, pengembangannya apa, sudah jelas sebenarnya sudah tahu arah dan kemana. Saya yakin nih nanti pada saat eksekusi di observasi besok, saya yakin pasti hasilnya juga akan luar biasa. Pastinya Bu Ani, saya yakin saya udah gak sabar nih. Gak sabar pengen menonton Bu Ani ini aja tuh seperti apa dan kayaknya menarik sekali dari data tersebut. Jadi mudah-mudahan nanti di pembelajaran di besok pada hari Rabu Bu Ani dapat lancar, semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang direncanakan ya Bu Ani ya. Saya yakin pasti gitu ya. Baik Bu Ani, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bu Ani ya, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, masih semangat ya? Sehat semua? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya Nak ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini teman kalian coba dilihat kanan kirinya, ada nggak yang nggak masuk? Akila, berdua ya. Kita akan menggunakan alat peraga kita ya, namanya adalah media coklat matematika ya, atau dakon matematika. Nah, Ibu berharap dengan menggunakan dakon matematika ini kalian dapat menganalisis dari kelipatan persekutuan terkecil, kemudian kalian dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan KPK. Yang ketiga, kalian dapat mengoperasikan dakon matematika ini untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, berapa sih ini? 17-nya ada berapa? Ada 2. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau misalkan lampu yang pertama nyalanya itu setiap 3 menit sekali, lampu yang kedua nyalanya setiap 4 menit sekali. Pada menit keberapa 2 lampu itu akan menyala bersama-sama? Ditambah berulang, bagus, atau kelipatan berulang dari 3 dan 4. Coba perhatikan nih. Kita akan membahas cara menentukan kelipatan persekutuan dari 2 bilangan. Soal pertama misalkan kita ingin menentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 5. Nonton video tentang mencari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang kalian simak nih video menggunakan dakon matematikanya untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil. Coba simak dulu ya Nak ya. KPK 4 dengan 6. KPK 4 dan 6. Coba Ibu tanya, kelipatan 4 berapa aja? 4. 20. Oke, perhatian, masukkan di angka 4 ya. Kemudian di angka 4 dan yang terakhir
Lanjutkan sekarang. 20 nanti coklatnya ya. 6. Sekarang kelipatan berapa aja? 6. Masukkan di angka 6. 12. Masukkan di 12. 18. 18. 24. 24. 30. Di angka 30. Dan 36. 36 dan seterusnya. Nah, Mari kita lanjutkan. KPK itu adalah kelipatan persekutuan ke kecil. Berarti pertemuan antara 4 dengan bilangan 6. oke, untuk kelompok power siap? Siapkan kelompok pelatih? Kelompok pelatih? Kelompok pembaca? Semangat ya. Nah, berikan tugas LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok, yaitu berdiskusi ya. Ibu berikan waktu selama 10 menit, ya Kak ya. Masukin 3. Habis 3 berapa lagi? Kelipatan 3. 6. 9. Terus 12. 15. 18. Terus kelipatan 21. Terus 4. Terus 27. Terus 30. Nah, itu tadi yang kelipatan 3. Sekarang kelipatan 5. Ayo coba boleh masukin yang lain. Udah biarin, jangan gitu, jangan. Yuk, kelipatan 5. 5. Terus berapa lagi sebutin? 10. Terus 15. Terus 20. Masih lanjut, ada lagi 25 sama 30. Nah, itu yang ada 2 bijinya. Angka berapa aja, lihat yang bijinya ada 2. Yang paling, lihat dari paling yang dari ada lagi nggak? Ya. Oh iya, angka berapa aja? Ya, angka berapa aja? 15, 30. Berarti KPK-nya 15 sama 20 mana? 30 mana yang paling kecil? 15. Tulis KPK-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelipatan dari 4. Oke, yang kelipatan 4 berapa aja? Ya, sebutin Naira. Kemudian kelipatan dari 5. Berarti dapat KPK-nya berapa? Dari 4 dan 5 berapa? 20. Oke, betul anak-anak? Betul. Tepuk tangan dulu buat kelompok matahari. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi ya, yang harus dikerjakan secara mandiri atau masih Ibu berikan waktu selama 20 menit ya Nak ya. Kerjakan secara masing-masing, tidak boleh mencontek. Boleh menggunakan dakotannya. Tepuk KPK. Oke, tepuk tangan dulu semua. Nah, dari kesimpulan kita hari ini bahwa KPK atau kelipatan sekelompok kecil yaitu kelipatan dari suatu bilangan yang terkecil dari 2 buah bilangan. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan
Bu Ani. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Baik ya. Oke Bu Ani, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan yaitu tahap akhir di coaching psikologi, yaitu tahap pasca observasi. Ya, langsung aja kali ya Bu Ani, kita sharing, kita bincang-bincang. Langsung saja pertanyaan pertama saya, bagaimana pelaksanaan Bu Ani setelah melakukan pembelajaran pada saat observasi? Setelah pembelajaran kemarin ya alhamdulillah perasaannya lega ya, apalagi melihat anak-anak kemarin itu sangat antusias, ternyata begitu antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran kita, yaitu belajar matematik dengan materi KPK dengan menggunakan video pembelajaran kota pada anak. Jadi ternyata kemarin itu anak-anak sangat bersemangat, antusias, terutama terus aktif, terutama dalam pembelajaran. Mungkin biasanya matematika itu anak-anak bosan ya, ternyata pas pembelajaran kemarin alhamdulillah sangat senang sekali anak-anak. Oke, terlihat ya Bu Ani, memang saya lihat juga anak-anak tuh punya pengalaman baru ya. Belajar matematika kalau di kelas saya tuh agak berbeda, ternyata ada hal baru nih dari Bu Ani, yaitu menggunakan pembelajaran KPK dengan menggunakan data. Jadi saya lihat data itu adalah baru ya, jadi model pembelajaran permainan tradisional tapi dimodifikasi dengan animasi. Oke, berikut pertanyaan selanjutnya juga aspek yang ingin dicapai dan tujuan pembelajaran yang sudah kami rencanakan, apakah sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan dengan PPP yang kita bicarakan di pra observasi, atau gimana Bu Ani? Menurut Bu Ani nih sudah sesuai atau belum? Menurut saya sih sejauh ini sih alhamdulillah sesuai ya dengan langkah-langkah yang ada dalam RPP yang saya buat, mulai dari pendahuluan kegiatan ini sampai terbentuk. Dimana pada saat pendahuluan itu kita masukkan ke dalam religiusnya ada, nasionalismenya ada, menyiapkan lagu nasional itu. Kemudian kegiatan inti terdapat unsur tipeknya seperti pemutaran video dalam menggunakan media dan kota, terutama lagi pembelajaran yang saat ini ya Bu Dewi, pembelajaran mata 21 yang terdiri dari 4C itu critical thinking, kemudian communication, collaboration, dan creative thinking. Itu insya Allah udah masuk ke dalam sintak PBL yang saya masukkan kemarin. Seperti sintak PBL ada 5 ya. Yang pertama adalah orientasi masalah, kemudian yang kedua mengkoordinasikan, mengorganisasikan peserta didik untuk masuk ke dalam kelompok sehingga anak-anak bisa collaboration, bisa communication, kemudian menyajikan hasil. Yang ketiga itu adalah membimbing peserta didik terutama dalam menggunakan media pembelajaran, kemudian yang keempat menyajikan hasil. Insya Allah sih menurut saya sudah sesuai dengan langkah-langkah RPP yang saya buat. Tapi sudah sesuai ya. Boleh sedikit saya review juga ya Bu Ani ya. Pada saat observasi memang kalau saya lihat di RPP-nya sudah sesuai buntut ya, sudah sesuai dan sesuai dengan betul yang dikatakan Bu Ani di awal pembelajaran. Jadi sudah menanamkan sikap religius dan sifat nasionalisme ya, kata air dengan kata berbicara ya. Lalu Bu Ani juga metode pembelajarannya sudah sesuai dengan sintaksnya. Dan kebetulan di pembelajaran Bu Ani juga sudah terlihat pembelajaran yang saya ingin gunakan adalah pembelajaran diferensiasi, yaitu differential content. Kontennya sudah dapat ke Bu Ani. Dari differential content itu Bu Ani menampilkan video pembelajaran tentang penggunaan KPK menggunakan Dakota matematika ya. Lalu sintak yang berikutnya, di pembelajaran di sintak orientasi masalah terlihat kontennya sudah dapat. Jadi video YouTube tentang bagaimana sih Bu Ani KPK dengan menggunakan tingkatan, apa sih bedanya dengan video YouTube tadi dengan menggunakan Dakota, itu sudah sangat terlihat ya. Dan konten yang diberikan itu sesuai dengan IPK tadi ya, sesuai dengan teknologi itu sudah dapat. Lalu diferensiasi prosesnya pun Bu Ani juga sudah dapat karena Bu Ani mengelompokkan anak-anak tadi
ya dikelompokkan kan gitu ya, tapi dikelompokkannya menjadi salah satu, jadi ada yang satu yang anak yang sedang di bawah, supaya kalau matematika itu supaya mereka bisa menjadi tukang sebaya gitu ya misalnya ya, bisa kan gitu ya. Dan yang berikutnya ada lagi di evaluasinya juga saya lihat bahwa ini juga ada pembedanya tadi ya, supaya anak bisa sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi di kemampuannya masing-masing, jadi bahwa ini membedakan 3 soal ya dengan kemampuannya. Jadi kalau anak yang kemampuannya baik itu pasti soalnya akan lebih sulit. Nah lalu yang sedang pasti dikasih yang sedang, begitu yang anak kemampuannya lambat dikasih soal yang mudah. Jadi terlihat sekali memang Boni sudah mengangkat aspek dari pengembangannya diferensiasi pembelajaran diferensiasi. Lalu berikutnya review saya adalah memang di sini Bu Ani tidak hanya menempatkan diferensiasi, tapi Bu Ani juga ingin mengembangkan metode pengembangan media. Ya, jadi saya dari awal observasi saya sudah katakan ini pasti luar biasa banget nih. Kenapa Bu Ani? Karena media pembelajaran matematika itu ngomongnya anak. Sementara Bu Ani mengembangkannya, mengemasnya itu dengan daftar matematika. Di awal mungkin pembelajaran awalnya Bu Ani menggunakan coklat. Terus Bu Ani berinovasi lagi dengan menggunakan daftar matematika, bijinya biji coklat, tapi dikombinasi dengan inovasi terbaru lah. Jadi biar supaya kekinian lah. Nah ini adalah menurut saya hal yang menjadi inspirasi buat saya pribadi, mungkin buat anak-anak lainnya, buat kita ini, supaya bagaimana sih matematika supaya belajar tuh lebih menyenangkan, tidak bosan. Dan anak tuh yang matematika lagi, bukan bisa kebalikannya nanti akhirnya matematika lagi kamu. Padahal bikin lagi anak, apa tuh belajar matematika lagi. Dan saya lihat memang di saat pembelajaran itu ya, anak-anak itu lebih memahami konsep. Akhirnya kalau perlipatan mereka kan cuma nggak tahu nyatanya seperti apa, tapi kalau dengan daftar matematika itu belajar dari akhirnya tuh anak-anak antusias ya. Sepertinya yang kemampuan lambat, saya tidak tahu ya mana yang kemampuan lambat, tapi sepertinya memang anak itu jadi mau, jadi ngerti, lebih cepat mengerti dengan mungkin dari pengalaman pun ternyata begini. Kalau dibandingkan dengan apa tertulis aja, mungkin anak mengingat itu agak sulit. Tapi kalau dengan pengalaman jadi pemahaman konsepnya dapet, permainannya dapet. Jadi sebenarnya Bu Ani sudah menanamkan filosofi kehajaran yang dunia, yaitu apa pembelajaran yang berpihak pada anak, ya berpusat pada anak intinya dan menyenangkan. Selanjutnya nih Bu Ani pencapaian deh. Pencapaiannya menurut Bu Ani sampai berapa persen? untuk permainan ya kurang lebih sih hampir 90% ya. Cuman mungkin kalau anak laki-laki ya terutama mungkin dengan permainan yang seperti itu mereka agak kurang tertarik. Cuman ada yang mendominasi, jadi ternyata mungkin anak-anak yang laki-laki dengan bermain itu anak-anak perempuan yang lebih dominasi ya, itu mungkin mereka jadi pergantiannya agak kurang dari media. Itu mungkin sekitar 90-95%. Insya Allah mudah-mudahan sih kemarin evaluasinya sudah lumayan ya, terlihat karena memang konsepnya dapat ya, betul ya, luar biasa memang penggunaan metode medianya ini luar biasa. Lalu berikutnya dalam pembelajaran itu pasti ada hal-hal yang memuaskan. Kira-kira hal yang memuaskan apa yang harus, yang dari pembelajaran kemarin ya, yang memuaskan apa yang harus dipertahankan atau ditingkatkan lagi yang perlu dipertahankan ya terutama dalam berinovasi, terus berinovasi dalam mengembangkan ide-ide kita dalam membuat atau menghasilkan suatu media pembelajaran yang semenarik mungkin buat peserta didik supaya anak-anak bisa lebih mudah dalam memahami, lebih menyenangkan dalam belajar, kemudian supaya anak-anak itu juga lebih cepat paham dalam pembelajaran. Karena kita harus berinovasi dan berkreatif kreatif juga. Nah, intinya adalah inovasi dan kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga konsepnya nyampe ke anak gitu ya. Intinya itu ya, cepet ini anak nyambungnya juga.
Nah, dari memuaskan pastinya ada kekurangannya. Pasti di dalam pembelajaran online kira-kira ibu kekurangannya apa atau yang kurang puas sih Bu Ani dari pembelajaran pasti ada ya, makanya sesuatu kan pasti ada plus ada minus. Nah, kira-kira apa? Kekurangannya ya kemarin mungkin karena anak-anak tuh lagi senang-senangnya mungkin ada media baru nih dengan bermain sambil belajar. Nah, pada saat waktu yang kita pergunakan 2 kali 35 menit ya, mungkin pada saat mereka menggunakan media itu kan ternyata 2 kali 35 menit itu sangat kurang ya buat mereka. Ternyata waktu udah habis saja gitu kan. Mungkin mereka sedang asik belajar sambil bermain itu ternyata ternyata udah habis ya gitu. Mungkin waktu ya yang agak kurang karena mungkin menurut mereka itu lagi sedang asik-asik ya. Ternyata waktu sudah gitu ya. itu sepertinya waktu ya. Gitu. Mungkin kalau belajarnya dengan simple atau biasa dengan tertulis biasa itu mungkin mereka udah gitu kali ya. Udah seneng gitu ya karena ini baru main Nah, ini ternyata ada media baru. Nah, mungkin mereka tuh antusias dari situ. Waktu aja sih sepertinya ya. Kurang kemarin itu ya. Jadi masalahnya ada dua. Betul. Nah, kira-kira nih kalau masalah di waktu, kira-kira menurut Mbak Ani strategi apa dari Bu Ani untuk meminimalisir tadi waktu? Pasti memanage waktu ya yang baik ya. Yang pertama pasti memilah dan memilih materi. Mungkin menurut kita itu atau anak-anak materi itu agak mudah ya, mungkin kita ambil waktunya jangan terlalu banyak gitu kan. Sedangkan untuk materi yang sulit ya pasti kita butuhkan waktu yang sebaik mungkin, yang optimal mungkin untuk pembelajaran tersebut. Intinya memilah dan memilih waktu untuk materi pembelajaran. Oke, memilah dan memilih waktu untuk pembelajaran. Sesuai porsinya Sesuai ya. dengan satu. Nah, ini ada satu pertanyaan mungkin buat saya dan Mbak Ani yang menjadi inspirasi pembelajaran. Pertama di pembelajaran kita pemilihan bagian dari itu inspirasi guys. Kira-kira nih Bu Ani, bagaimana sih mendapatkan inspirasinya nih supaya teman-teman tuh bisa tahu nih kok inspirasi bisa seperti itu, karena matematika ya, kalau pelajaran yang lain mungkin kita masih bisa ini matematika dengan menggunakan media-media pelajaran yang baru, inovasi dan menyenangkan. Kira-kira mana nih Bu Ani? Sumber-sumber inspirasinya tuh dari mana? Kalau sekarang alhamdulillah banyak kan karena teknologi banyak ya. Tapi terutama saya dapat dari pelatihannya. Kalau dalam kemarin pelatihan itu saya dapat dari PPG juga, kemudian pelatihan itu dari online sekarang banyak ya. Kalau dulu tuh workshop apa kita harus offline ya, harus datang ke sana datang ke sini. Sekarang dengan internet banyak itu kita bisa ikutin pelatihan workshop itu melalui online. Jadi dari situ kita banyak menambah ilmu ya, menambah ada tambahan itu buat kita. Kemudian selain itu juga dari YouTube pasti internet udah banyak ya seperti itu karena teknologi sekarang udah canggih, terutama sama satu lagi karena kita menggunakan kelas 1 dan PKN kita berpusat juga pada PMM ya, Lampon Merdeka Mengajar ya, sebagai mungkin panduan kita untuk menambah kreativitas kita, menambah pengetahuan kita. Itu bisa mungkin juga bisa menjadi Ini luar biasa. Bulan ini memang sudah kreatif, rajin mencari referensi, lalu menggunakan PMM ya berarti ya, karena memang PMM ini adalah platform dari Merdeka Belajar dari Kemendikbud ya, sebagai kita, dan memang pelatihan itu dilakukan langsung. Jadi samping pelatihan aksi nyatanya gitu ya. Jadi terasa kita ya luar biasa, memang sangat menginspirasi. Jadi kalau misalnya dari skala 1 sampai 4 nih untuk penilaian Bani, mungkin saya akan memberikan penilaian Bani skala yang 4 nih. udah harus ini banget ya. Karena apa ya, kreativitas penggunaan media pembelajaran itu menurut saya luar biasa. Ya sebelum saya lupa, rencana tindak lanjut nih, saya lupa nih, lewat ya Bani ya. Rencana tindak lanjutnya seperti apa? Kalau jadi pembelajaran kemarin ya, kemarin kan kita itu pembelajaran matematika KPK menggunakan media pembelajaran Dakota. Untuk KPK kan selalu biasanya ada FPB. Nah FPB kalau misalkan kita menggunakan itu lagi takutnya anak bosan ya, itu lagi. Bagaimana kita caranya untuk mencari lagi media pembelajaran yang menarik mungkin lagi dari yang kemarin gitu. Mungkin saya pengen mencoba menggunakan papan
musik ya, atau papan ngoding musik. Itu ngoding hampir sama caranya, cuma berbeda bentuknya lagi. Luar biasa sekali kan, maunya menjadi ke sana. Luar biasa sekali kan. Jadi kalau saya kasih poin 4 itu kayaknya saya nggak salah ini ya. 5 ya. Kalau 5 atau 10 nih. Karena memang ide-ide kreatif Bu Ani ini sangat menginspirasi juga untuk saya pribadi sebagai guru, bahwa apalagi untuk pembelajaran matematika itu memang pembelajaran menggunakan untuk anak, dan kita juga bingung apa sih penggunaan media, apa sih aku ternyata belum mempunyai kreativitas yang tinggi dan inovasi yang tinggi ya dalam pembelajaran matematika. Jadi kalau saya boleh kasih tagline sedikit untuk Bu Ani, jadi kalau sama anak-anak nih, belajar matematika bersama Bu Ani lebih mudah dan menyenangkan. Jadi anak-anak itu pasti senang. Jadi apa yang Bu Ani keluarkan ke anak tidak kalah, tapi kata semua, berarti matematika mudah. Jadi menyambung dari tadi Bu Ani adalah betul referensi dari YouTube dan sebagainya yang penting, tapi satu hal yang paling penting dari Bu Ani sudah menanamkan kepada kita tergerak dalam hati, biar dia tergerak dalam hati untuk melakukan aktivitas dan inovasi yang baru, terutama dalam hal matematika, dan Bu Ani akan terus bergerak bersama-sama, kita sama-sama teman-teman sudah berkolaborasi, dan akhirnya Bu Ani akan menunjukkan komunitas praktis kita sehingga kita bisa mencapai paradigma perubahan, paradigma pendidikan kita menjadi jauh lebih baik. Ini luar biasa sekali Bu Ani, kita perlu aplaus sekali ya. Luar biasa, guru yang sangat menginspirasi, terutama dalam hal matematika. Sebenarnya perlu banyak belajar kita dari Bu Ani ini untuk nanti saya harus banyak belajar. Tadi nih saya akan di next katanya papan apa tadi Bu? Papan multifungsi. Wah ini kayaknya kalau dibikin seperti si coachingnya lagi luar biasa. Ini bisa nih Bu, apa yang bagus videonya pasti akan lebih menarik lagi nih ya. Luar biasa Bu Ani. Terima kasih banyak sudah membersamai saya di 3 tahap dari tahap observasi dan saya kasih sekali karena sudah banyak memberikan inspirasi mungkin bagi menonton video kita ya Bu ya. Terima kasih, dan saya juga berterima kasih kepada Bu Ani yang selalu membimbing sebagai pengajar praktis saya, dan satu lagi saya berterima kasih juga mungkin sama Pak Kartono yang menjadi motivator buat saya untuk menjadi calon guru penggerak di angkatan internal. Demikian video pasca observasi dari coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Demikianlah video aksi nyata modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.